Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Baik, langsung saja. Nama saya Muhammad Husni, NPM 18520105. Baik, di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep kebudayaan, transformasi kebudayaan, dan wacana pendidikan multikultural di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang konsep kebudayaan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu pendidikan multikultural. Yaitu multikultural berasal dari kata multi yang artinya itu beragam, lebih daripada satu, sama kultur itu artinya ya sejenis budaya. Jadi pendidikan multikultural itu adalah ya dalam segi bahasa yaitu budaya yang beragam, bukan cuma satu aja tetapi banyak budaya. Dan segi istilah atau yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Nah, di sana ada kata pluralitas. Pluralitas itu ialah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, baik kemajemukan budayanya, agamanya, bahasa, politik dan sebagainya. Adanya paham demikian memiliki banyak manfaat, diantaranya seperti munculnya sikap-sikap menghargai toleran di mana-mana. Jadi toleran itu keberagaman, hampir sama juga sama itu multi, yaitu banyak, yaitu potensi manusia yang menghargai banyak budaya, bukan cuma satu, dan heterogenitasnya. Heterogenitas itu ya sama juga artinya itu dengan sejenis, yaitu keanekaragaman atau juga kemajemukan. Nah, jadi pendidikan multikultural tadi adalah pengembangan seluruh potensi manusia tadi yang menghargai tentang budaya, bermacam-macam budaya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Jadi multikultural di sini lebih kepada masyarakatnya itu, yaitu tentang potensi masyarakat tadi, bagaimana hidup di tengah-tengah banyak budaya dan bisa memanfaatkan banyak budaya tadi, tidak hanya maksudnya tidak saling serang menyerang, tapi bisa menghargai antar budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Saatnya apa itu konsep kebudayaan? Konsep kebudayaan. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kontejaraningrat mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari budaya itu bersifat abstrak. Sedangkan dengan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalkan pola pikir, perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditunjuk untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Jadi budaya sangat erat tadi dengan kehidupannya dengan masyarakat. Ilmuwan mendefinisikan tadi yaitu budaya adalah seluruh sistem gagasan. Jadi sistem gagasan budaya tadi seluruh sistem gagasan yang mana manusialah yang menjalankannya.
Dari kebiasaan-kebiasaan manusia maka akan timbul yang namanya budaya. Dan di dalam budaya tadi akan tercipta yang namanya perilaku, pola-pola perilaku, bahasa, organisasi, sosial, religi, seni, dan lain-lain. Lanjut ke transformasi kebudayaan. Konsep transformasi adalah perubahan bentuk budaya dengan tidak menghilangkan unsur lamanya, sehingga warisan leluhur kita tetap dapat terwariskan dengan beberapa sedikit modifikasi. Transformasi bisa diterapkan dalam berbagai strategi, mulai dari cara menggelar keseniannya, publikasi, hingga dalam rekayasa sosialnya. Dalam hal ini contoh daerah yang telah berhasil dengan transformasi budaya adalah Bali. Dapat dilihat di sana begitu banyak kegiatan berbasis budaya disandingkan dengan kegiatan-kegiatan modern. Begitu pula dengan produk-produk industri kreatifnya, hampir semua memiliki muatan budaya lokal Bali. Nah, jadi transformasi kebudayaan itu yaitu konsep transformasi atau menggabungkan suatu perubahan bentuk budaya. Yang awalnya budaya tadi misalkan yang dari zaman dahulu belum ada mengenal yang namanya perkembangan zaman. Setelah itu adanya perkembangan zaman yang mana banyak menimbulkan hal-hal yang modern. Nah, dari perkembangan zaman tadi, budaya itu apakah bisa merasuk ke dalam perkembangan zaman yang modern ini atau tidak? Jadi transformasi budaya di sini yaitu bagaimana cara suatu daerah atau suatu tempat yang memiliki budaya dapat mentransformasikan atau dapat menggabungkan budayanya. Contohnya seperti di Bali. Di Bali itu yang dulunya sebagai yang dulunya belum ada hal-hal yang modern muncul, di Bali yang sangat sederhana. Tapi setelah seiring berkembangnya zaman, di sana banyak hal-hal yang baru yang bisa dikolaborasikannya menjadi hal-hal yang jadi lebih baik. Itu tanpa menghilangkan warisan leluhur. Sama foto di samping juga ada pertemuan satu budaya dengan budaya lain juga menghasilkan satu proses transformasi budaya. Proses satu bentuk budaya yang berupa mensesuaikan diri dengan budaya lain. Tahu transformasi budaya diperlukan sebagai satu proses penyesuaian terjadi bila satu budaya melakukan dialog budaya sehingga menghasilkan satu format budaya baru. Atau menggabungkan budaya A dan budaya B akan tercipta budaya yang baru. Selanjutnya, bagaimana wacana pendidikan multikultural di Indonesia? Pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Kita tahu tadi pendidikan multikultural itu adalah beragam budaya, yang mana kita bukan cuma di sekolah, di bangku perkuliahan menerapkan, akan tetapi bisa juga menerapkannya di lingkungan keluarga. Dan di lingkungan sekolah pun bisa kita terapkan, yang mana di lingkungan sekolah itu kan terdapat ada bermacam-macam orang, yang mana budayanya ada budaya, misalkan ada orang Dayak, orang Madura terkumpul dalam satu kelas. Jadi bagaimana di dalam kelas itu tidak ada yang menimbulkan kecemburuan sosial atau tidak ada menimbulkan persaingan, dan mereka sana saling melengkapi. Akhirnya terciptalah kedamaian. Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Nakhtatim bilhamdalah. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.